Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kusdianto dengan NIM 0508310005. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang tugas tutorial 3 dari mata kuliah basis data. Eh, kita langsung ke soalnya ya. Ini, tugas 3 Anda adalah melakukan praktikum transaksi, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, kita langsung ke ini ya, programnya. Nah, ini saya sudah buka PHP MyAdmin-nya. Langsung kita ke database rumah sakit. Ini dari data praktikum kita sebelumnya ya, praktikum 2. Nah, kita pastikan dulu bahwa database kita ini mendukung storage engine-nya. Ini kita bisa lihat di sini. InnoDB ini dia mendukung storage engine-nya. Oke, kita akan coba membuat transaksi ya. Untuk membuat transaksi kita menggunakan rutin ya. Kita coba rutin, create rutin, rutinnya kita kasih transaksi satu. Ini ya tidak perlu. Nah, perintahnya begini, start transaction, insert, 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 pasien, ID, pasien, pasien, terus alamat pasien, jenis lain, value, ID, namanya itu, alamatnya jalan, jalan Pasar Jember, Kais, Haji, nomor 23, laki-laki, select, pasien, oke, cool. Nah, sudah ya. Kita lihat di sini, kita call transaksi satu. Nah, di sini terlihat ya, transaksi satu ini di sini ada data baru dimasukkan ke sini. Tapi ketika kita lihat di tabel pasien, dia tidak masuk. Soalnya kita tidak menggunakan pernyataan komit ya. Jadi pernyataan komit itu adalah uh, sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jadi kalau kita nggak menggunakan kalau kita tidak menggunakan komit, maka transaksi ini dianggap belum selesai gitu ya, atau tidak dilaksanakan. Oke, sekarang kita coba lagi menggunakan komit. Berarti kan kita bikin transaksi dua ya. Oke. Terus
Kita tambahkan ini. Kita tambahkan benang. Nah, karena saya copy ini ya. Karena sering dipakai saya copy aja. Sekarang kita coba. Ada kesalahan. Oh, ini belum titik koma. Oke. Cool. Nah, sudah masuk ya. Kita call coba. Call. Dua. Oh. Ya, di sini kelihatan ya. Datanya sama seperti tadi. Tapi bedanya di sini kalau kita klik pasien dia masuk ke sini datanya. Nomor nama. Baik, selanjutnya kita akan mencoba statement rollback ya. Statement rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Makanya sekarang kita coba routing, create routing, transaksi 3 ya. Nah, sekarang enggak. Yang misalnya kita pakai data yang tadi, kita coba ganti ke 6 deh, 7. Namanya Tino misalnya. Tino. Nah, nomor 20 ya. Nah, tapi kita kasih rollback ya. Rollback di sini. Nah, kalau seperti ini kita coba bilang ini tadi go. Nah, kita call transaksi 3. Oh, ada sampai tulis transaksi 3. Nah, di sini tidak ada perubahan ya, soalnya tadi ada rollback, jadi dianggap tidak ada gitu. Dianggap tidak terjadi. Oke. Nah, sekarang kita coba kasus lainnya. Create routine transaksi 4. Sini kita pakai yang tadi, misalkan kita 7 yang tadi ya, 7 Tino nomor 20 laki-laki. Terus sudah seperti ini ya, kita rollback. Nah, kita nggak jadi itu, tapi kita jadinya update, misalnya update pasien, set nama pasien, set nama pasien sama dengan set tim, where ID pasien, where ID pasien sama dengan 3. Commit sama pasien. Nah, misalnya gini ya, bikin starter misalnya itu pasien ini mau menambahkan pasien baru nomor 7 ya, namanya Tino. Ini
kita kasih rollback, kita nggak jadinya update aja, update di pasien, nama pasien Septin yang nomor ID-nya 3. Jadi yang nomor ID 3 nih, nanti nama pasiennya diganti Septin. Commit and go. Oke, kita coba call transaksi 4. Nah, di sini ya kelihatan. Tadi nomor 3 itu namanya Poppy. Sekarang dia jadi Septin. Kita lihat di tabel pasien juga sama, berubah kan. Kita tidak jadikan nambah user, tapi nambah pasien, tapi jadinya berubah nama pasien. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba checkpointnya atau checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi kan kita tadi rollback, sekarang kita checkpoint. Jadi gini, ini transaksi 5. Ini misalnya data yang tadi misalnya Tino nomor 20 lagi. Nah, kalau ini kan selesai kita save. Nah, kita save point ini, save point 6 save pointnya poin 1. Nah, terus kita mau nambahkan data ini, oke dari sini ini nomor 7 dengan data di sini insert pasien dengan namanya Tina. Dino tak sekarang Tina, jangan pakai sajinya jangan pakai sajinya, kita jalan di Ponegoro, jalan di Ponegoro. Nah, terus tapi kita kasih di sini rollback to set point 1. Nah, terus kita tambahkan oke, sehingga pasien ganti namanya ini nomor 789. Kita ganti jalan, kita bisa kenal namanya Luffy. Nah, jalannya jalan Wais, jalan Samburan, jalan One Piece, jalan One Piece, ada One Piece nomor 1 misalkan lagi. Nah, komennya di sini. Nah, nah seperti ini ya. Ini nanti ini dieksekusi, di save di sini. Nah, terus ini dieksekusi, tapi di rollback. Nah, di rollbacknya itu kebalik sini, berarti yang dianggap nggak ada cuman ini aja. Jadi nanti yang akan muncul ID 7 sama ID 9, ID 8 yang enggak jadi kan. Oke, go, kita coba call transaksi 5. Nah, kan 79 Atino ya, Tinanya nggak ada. Kita lihat di pasien sama ya, tidak ada nomor 8. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita akan mencoba trigger ya. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Kita buat dulu tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita coba bikin transaksi obat dulu. Transaksi obat, jumlah kolomnya 5 kolom. 5 kolom. ID transaksi, ID transaksi, ID pasien obat, ID pasien, ID obat, terus ID obat, jumlah terbaru, jumlah total harga 53310, 53310.
10. Save. Nah, ini bisa. Oh iya, indeksnya belum. Oke, sekarang kita bikin ini dulu ya. Jadi transaksi ini primary. Terus ini index foreign key. Itu foreign key. Kita opat ya, masa dulu. Create tabel opat 5, create ID opat, kode opat, nama opat, harga, stok, pacar 10, nama opat, pacar 10, 10, save. Nah, kan habis, kecil 5 nih. Tapi itu bisa. Bisa, ini masalah. Pacar 10, save. Nah, terus nama opat, pacar 10, save. Bisa, harga 10, bisa. Terus kenapa tidak bisa? Ini. Oke, kita bikin yang dulu. Oke, kita bikin. Oke, nah, oke selanjutnya. Oke, oke. Kita isi tabel obatnya dulu ya. Obat, kita isi tabel insert 1, 1, A, 0, 1, nah, obat yang kecil, harga 20.000, stoknya 10, 02, A, 02, amoxicillin 01, 10, ikan, A, 03, daging 70, 5, ini, kita ya sudah masuk ya datanya. Oke, kita bikin relasinya dulu ya. Sebelum trigger kita buat relasinya dulu. 3 aja tadi, yaitu obat, terus transaksi obat sama pasien. Create relationship, ID pasien, ID pasien. Go. Transaksi obat, pasien, obat. Create relationship, ID obat, ID obat. Oke. Transaksi obat, pasien, obat. Sudah ya, ID obat ke sini. Jadi pasien ke sini. Oke, sudah betul ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan buat trigger. Nah, create new trigger. Jadi sebentar saya jelaskan dulu trigger itu apa. Nah, trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data gitu. Oke, trigger name, tanggal jual, tabelnya transaksi obat, after insert. Nah, update, update, set, set, stop, stop, sama dengan stop, new, new, jumlah, baru, nanti obat, new, rating, obat, go. Sudah ya. Sekarang kita coba transaksikannya.
Sekarang kita buat transaksinya, misalkan insert transaksi satu, siapa yang beli, misalkan Luffy dibeli obat betadine, jumlahnya 2, harga totalnya kan 7.000 ya, berarti 7.000 kali 2 14.000. Nah, kita lihat di tabel obat harusnya dia sudah berkurang. Nah, tadi jumlahnya 5, sekarang tinggal 3 karena 2 dibeli oleh Luffy, seperti itu. Baik, saya rasa videonya cukup sampai sini ya. Terima kasih sudah menonton sampai titik ini. Apabila saya ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.